Baik, kita mulai nggih, Pak. Mungkin bisa di-start streaming. Nah, semoga ini aman. Sebentar. Ya, oke. Saya mulai, saya start streaming dulu. Oh, oke. Nah, ini sudah bisa. Ya, kita akan masuk ke pertemuan 4 mata kuliah sistem operasi. Pertemuan yang keempat ini akan membahas mengenai struktur sistem operasi. Ya. Untuk latar belakangnya terlebih dahulu, sistem operasi ini adalah software ya. Jadi sebenarnya sistem operasi ini dia merupakan perangkat lunak atau software yang ada pada lapisan pertama dan dia itu ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer itu dinyalakan. Sedangkan perbedaannya dengan software-software yang lain, yaitu software-software yang lain itu dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Jadi sistem operasi berjalan, baru software-software yang lain itu dijalankan pada komputer atau pada perangkat keras hardware. Sistem operasi ini melakukan layanan inti umum untuk software-software yang sudah diinstal atau yang sudah ada di komputer tersebut. Dan layanan inti umum ini contohnya adalah seperti yang tadi kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada manajemen memori, ada akses ke disk, kemudian scheduling atau penjadwalan task, kemudian pengaturan antar muka user, dan juga tadi terkait dengan jaringan ya, sehingga masing-masing software yang ada di komputer itu tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut itu dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi. Nah, sistem operasi ini kan terbagi dalam lapisan-lapisan. Sistem operasi ini, sistem komputer itu kan terbagi dalam lapisan-lapisan. Nah, sistem operasi ini adalah penghubung antara lapisan hardware dengan lapisan software. Kemudian sistem operasi ini dia melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer. Dia juga menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda yang ada di komputer itu bisa berjalan secara bersamaan dengan lancar. Ya tentu kalau ini berjalan secara bersamaan artinya dia multitasking ya, jenis-jenis sistem operasinya yang multitasking ya. Kemudian sistem operasi ini juga menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori, kemudian bisa melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi ini berjalan bersamaan, nah sistem operasi inilah yang akan mengatur penjadwalan yang tepat sehingga semua proses yang berjalan itu bisa punya waktu yang cukup
untuk menggunakan prosesor atau CPU juga tidak saling mengganggu atau tidak saling crash gitu. Sebuah sistem yang besar dan kompleks seperti sistem operasi modern ini harus diatur dengan cara membagi task atau membagi tugas ke dalam komponen-komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan dengan mudah. Oke. Nah, ini adalah beberapa struktur sistem operasi. Ada struktur sederhana, ada yang sistem berlapis atau layer system, ada kernel mikro, ada modular, kemudian ada virtual machine, ada client server model, dan sistem berorientasi objek. Nah, untuk sistem sederhana, sistem operasi ini dia adalah bisa dikatakan kumpulan prosedur, di mana prosedur itu dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Banyak sistem operasi komersil itu tidak terstruktur dengan baik. Nah, kemudian muncullah sistem operasi yang dimulai dari yang terkecil, sederhana, kemudian mungkin terbatas, tapi juga selanjutnya berkembang dengan ruang lingkup yang lebih besar. Contohnya adalah MS-DOS yang kita bahas tadi dan Unix. MS-DOS ini adalah sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit ya. Jadi makanya dia disebut sebagai sistem operasi dengan struktur yang sederhana. Dia juga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Kemudian Unix ini juga sistem operasi sederhana, dia menggunakan struktur monolitik, di mana prosedur itu dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Kemudian kernelnya berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Inisialisasinya terbatas ya pada fungsionalitas perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel dan sistem program. Di dalam struktur sederhana, kernel ini terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver, juga menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya dengan menggunakan sistem calls ya, atau memanggil satu prosedur, saling memanggil prosedur di dalam sistem apabila diperlukan. Oke, kemudian kelebihannya, layanannya dapat dilakukan sangat cepat karena ada di satu ruang alamat. Kekurangannya, pertama, pengujian dan penghilangan kesalahannya sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Lalu sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan, dan ada satu pemborosan apabila setiap komputer itu harus menjalankan kernel monolitik tadi sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Kemudian dia juga tidak fleksibel, dan kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel ini dapat menyebabkan matinya seluruh sistem. Kemudian ada sistem berlapis. Tadi yang sistem sederhana, kalau yang ini sistem berlapis atau layer system. Pada sistem operasi dengan layer system ini, dia dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan bawah ini memberi layanan kepada lapisan yang lebih atas. Lapisan yang paling bawah ini adalah hardware. Dan lapisan atau layer yang paling tinggi itu adalah user interface. Setiap lapisan itu adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut.
Struktur berlapisnya itu punya tujuan, yaitu untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Karena di setiap lapisan dia punya fungsional dan antarmuka input-output antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi dengan baik. Nah, ini menurut Tenenbaum dan Woodhull, sistem terlapis ini terdiri dari 6 lapisan. Lapisan yang kelima ya, ini yang paling tinggi sampai yang paling rendah atau yang lapisan 0 atau yang paling bawah. Nah, lapisan yang paling bawah itu tadi kan hardware ya, yaitu adalah prosesor, allocation, dan multiprogramming. Dia ini berfungsi untuk mengatur alokasi pemroses dan switching, multiprogramming, dan pengaturan prosesor. Ya, prosesor ini kan masuk hardware ya, perangkat keras. Ini adalah lapisan yang paling bawah. Lapisan di atasnya itu atau lapisan 1 memory and DRAM management. Dia berfungsi untuk mengatur alokasi ruang memori atau DRAM magnetik. Lalu lapisan kedua ini operator-operator communication, berfungsi untuk mengatur komunikasi antar proses. Lalu ada input-output management, ini berfungsi untuk menyederhanakan akses input-output pada level atas. Lalu lapisan keempat ada user programs, berfungsi untuk aplikasi program pemakai. Yang lapisan paling atas itu adalah the operator, berfungsi untuk pemakai operator. Ya, jadi setiap kalau di bentuk sistem layer ini, ya setiap layer dia memiliki fungsinya masing-masing untuk sistem operasi dengan layer sistem atau sistem berlapis. Nah, untuk lapisan secara umum itu bisa dibagi menjadi 4 ya. Kalau tadi kan 6, kalau yang secara umum ini kita bagi saja menjadi 4. Yang lapisan paling bawah tadi yaitu perangkat keras, ini berhubungan kepada perancang sistem. Kemudian sistem operasi ini berhubungan dengan programmer. Kemudian kelengkapan berhubungan juga dengan programmer. Aplikasi ini berhubungan dengan penggunanya atau pengguna aplikasi komputer. Kelebihan dari layer system ini, dia memiliki rancangan modular. Apa itu? Yaitu sistemnya dibagi menjadi beberapa modul. Kemudian setiap modul ini dirancang secara independen. Lalu pendekatan berlapis ini menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Kekurangannya, fungsi-fungsi dari sistem operasi ini diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Contohnya sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis ini, contohnya adalah THE yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswanya, serta sistem operasi Multics. Nah, selain layer system, ada juga kernel mikro. Nah, metode kernel mikro ini adalah bisa dikatakan metode yang menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user yang akan menghasilkan kernel yang kecil. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Kelebihannya adalah kemudahan dalam memperluas sistem operasi, mudah untuk diubah ke bentuk arsitektur baru, ini maksudnya arsitektur komputer ya. Kemudian kodenya kecil dan lebih aman. Kekurangannya, kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan. Contoh sistem operasi yang menggunakan metode ini itu adalah Tru64 Unix, Mac OS X, dan QNX.
Lalu ada juga jenis sistem operasi modular atau modulus ya. Di sini kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan. Strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau istilahnya loadable kernel modules, dan ini diimplementasikan pada sistem operasi Solaris, Linux, dan Mac OS X. Jadi sistem operasi Apple Macintosh Mac OS X ini menggunakan modular ini ya, menggunakan sistem modular ini. Dia menggunakan struktur hybrid, strukturnya menggunakan teknik berlapis dan satu lapisannya menggunakan Mac microkernel. Lalu ada virtual machine. Ini mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multi-programming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Nah, struktur virtual mesin ini, ya ini salah satu contoh produknya ya, CP CMS VM370. Ada beberapa komponen dasar utamanya, yaitu pertama kontrol program. Ini adalah virtual mesin monitor. Dia mengatur fungsi dari prosesor, mengatur memori, juga piranti input-output, dan komponen ini berhubungan langsung dengan hardware atau komputer. Kemudian ada komponen konvensional monitor system, yaitu sistem operasi mengatur fungsi dari proses, pengelolaan informasi, dan pengelolaan piranti ya, perangkat kerasnya. Ini kelebihannya, konsep Oke, sepertinya ada yang suaranya bocor. Siapa ini? Oh, Reza. Reza, tolong di-mute. Oke, Reza sudah di-mute. Lanjut lagi. Kelebihan dari virtual machine ini, konsepnya adalah menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem, sehingga masing-masing mesin virtual ini dipisahkan, ya satu virtual mesin ini dipisahkan dengan virtual mesin yang lain. Kalau pemisahan ini disebut dengan isolasi ya, dan proses isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Nah, sistem mesin virtual ini adalah mesin yang bagus, yang sempurna untuk riset atau misalnya proses pengembangan sistem operasi. Dengan menggunakan mesin virtual ya, kita bisa mengerjakan pengembangan sistem. Termasuk juga di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal karena dia terpisah dengan sistem operasi yang ada di komputer tersebut ya. Ya karena dia ini kan virtual ya. Kemudian kekurangannya adalah sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Oke, selanjutnya contohnya adalah di sini ada, bentar saya takut kebablasan, 17, 18. Contohnya adalah sistem operasi Microsoft Windows NT. Dia bisa menjalankan aplikasi untuk MS-DOS, OS2, mode teks, dan aplikasi Win16. Kemudian ada IBM mengembangkan WABI untuk mengemulasi Win32 APA sehingga sistem operasi yang menjalankan
WABI ini dapat menjalankan aplikasi-aplikasi untuk Microsoft Windows. Kemudian para pengembang Linux ya, dia membuat DOS EMU untuk menjalankan aplikasi-aplikasi DOS pada sistem operasi Linux. Kemudian ada WINE untuk menjalankan aplikasi-aplikasi MS Windows. Lalu yang paling terbaru ini ada Virtual Machineware atau VMware. Ini adalah aplikasi komersial ya, jadi kalau komersial berarti berbayar ya. Yang mengabstraksikan perangkat keras Intel 80x86 menjadi virtual machine dan dapat menjalankan beberapa sistem operasi lain ya dengan mode guest operating system ya di dalam sistem operasi MS Windows atau Linux. Nah, Linux-nya ini sebagai host operating system. Kemudian VirtualBox merupakan salah satu aplikasi sejenis yang open source. Jadi kalau menggunakan virtual machine ini tuh kita bisa menjalankan atau mencoba sistem operasi lain yang mungkin tidak ada di dalam komputer kita gitu. Dan itu tidak akan mengganggu karena kan ini sistemnya virtual ya. Jadi dia tidak akan mengganggu sistem operasi yang sudah ada di komputer kita. Kemudian ada model selanjutnya yaitu client server model. Ini mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada mode pengguna atau user mode. User mode ya. Sistem operasi ini merupakan kumpulan proses dengan proses yang dikategorikan sebagai server dan client. Server itu artinya proses yang menyediakan layanan, client itu proses yang memerlukan atau yang meminta layanan. Oke. Nah, proses client ini dia yang memerlukan layanan, dia mengirim pesan ke server, kemudian dia menunggu jawaban. Lalu proses server ini setelah melakukan tugas yang diminta oleh klien tadi, dia mengirimkan hasil dalam bentuk pesan ke proses klien. Nah, server ini kalau di dalam model client server ya, server ini hanya menanggapi permintaan klien, tapi dia tidak memulai dengan percakapan klien. Di sini kode dapat diangkat ke level tinggi sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas itu diangkat ke bagian proses pemakai. Di sini kernel itu mengatur komunikasi antara klien dan server. Nah, proses ini disebut dengan mikrokernel. Apa kekurangan dan kelebihannya? Ya, kekurangannya adalah pengembangan dapat dilakukan secara modular. Kemudian jika ada kesalahan atau bug di satu subsistem, itu tidak merusak subsistem lain, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Kelebihan selanjutnya, dia mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Kekurangannya, layanan dilakukan secara lambat ya, sebenarnya ini tergantung jaringannya juga ya, karena harus melakukan pertukaran pesan ya, tadi antara klien dan server. Dan pertukaran pesan ini dapat menjadi bottleneck, kemudian tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai sebagai proses pemakai. Oke, lalu ada sistem berorientasi objek. Pada sistem ini, sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses yang disebut dengan sistem operasi bermodel proses.
Dan pendekatan dari implementasi layanannya ini disebut sebagai objek-objek. Sistem operasi yang distrukturkan ini menggunakan objek, sehingga disebut sebagai sistem operasi berorientasi objek. Nah, pendekatan yang dimaksudkan ini untuk mengadopsi keunggulan teknologi yang berorientasi objek. Pada sistem ini, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Lalu objek ini mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data tersebut. Dan setiap objek ini diberi tipe yang menjadi properti objek ya, seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data itu dikapsulkan, kemudian dapat diakses dan dimodifikasi. Sistem operasi yang mengadopsi ini adalah Microsoft Windows NT. Dia telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tetapi belum secara keseluruhan. Kelebihannya terstruktur dan memisahkan antara layanan dan implementasi. Kekurangannya, sistem operasi Microsoft Windows NT ini mengadopsi beberapa teknologi yang berorientasi objek, tetapi belum secara keseluruhan. Ini contoh sistem operasinya adalah Eden, ya. Apakah ada yang sudah pernah dengar beberapa jenis ini ya? Eden, Choices, Xkernel, Medusa, Clouds, Amoeba, Muse, ya ini beberapa jenisnya. Oke, ya itu adalah materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan 4. Saya cek dulu ini YouTube-nya, semoga baik-baik saja. Ya, untuk materi pertemuan keempat ini ya terkait dengan struktur sistem informasi, mungkin ada teman-teman mahasiswa yang sudah pernah mendengar beberapa istilah seperti mungkin client server, kemudian ada microkernel ya, mungkin ada yang sudah pernah mendengar ya, atau mungkin virtual machine juga mungkin sudah ada yang pernah menggunakan juga, yaitu adalah beberapa jenis struktur sistem informasi. Mungkin ada beberapa struktur yang tidak relevan lagi atau mungkin sudah lama ditinggalkan ya, seperti struktur sederhana misalnya MS-DOS. Ini mungkin sudah tidak banyak yang menggunakan gitu ya. Atau sistem operasi lain misalnya Linux itu sepertinya juga sudah tidak populer ya di kalangan komersil ya, di kalangan umum ya, mungkin untuk beberapa pengembang mungkin juga masih digunakan. Ya, itu adalah beberapa jenis struktur sistem operasi. Mungkin jika ada beberapa istilah-istilah yang teman-teman mahasiswa baru dengar atau ingin lebih memperdalam, ya bisa dicek di Google atau bisa cek di ChatGPT ya, sehingga meskipun waktu belajarnya tidak panjang, tapi teman-teman mahasiswa juga bisa mendapatkan banyak manfaat ya. Beberapa kata-kata atau kalimat yang mungkin baru ya bisa dieksplor lebih dalam lagi. Oke, mungkin pertemuan yang keempat itu saja. Apakah ada tambahan atau ada tambahan dari para dosen atau ada pertanyaan dari mahasiswa? Belum ada, Bu. Baik, terima kasih Pak Jarot. Ya, kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan yang keempat. Mungkin kita break